Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu melalui program Sapaan Gembala. Nah, hari ini kita akan bersama merenungkan satu bacaan leksionari dari 2 Korintus pasal 7, ayatnya yang kedua sampai 12. Bapak Ibu Saudara bisa membacanya di tempat masing-masing. Tapi saya akan membacakan satu ayat saja, yaitu dari 2 Korintus pasal 7, ayatnya yang ke-9. Dikatakan demikian. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini, kita pasti pernah ditegur sama orang lain. Nah, coba kita ingat-ingat lagi. Kalau kita ditegur sama seseorang, bagaimana rasanya? Ini ditegur bukan dalam arti disapa ya Bapak Ibu, tapi betul-betul dalam arti ditegur. Ya. Mungkin kita merasa tidak senang. Ada perasaan malu, ada perasaan sedih. Bahkan bisa saja kita marah kalau kita merasa diri benar. Nah, tapi sebagai orang yang dewasa, kita justru bisa menjadikan teguran sebagai bagian dari introspeksi dan juga perbaikan diri. Nah, Bapak Ibu, Rasul Paulus pernah menegur jemaat di Korintus. Karena apa? Karena kehidupan mereka yang sangat tidak benar. Terlalu banyak dosa yang mereka lakukan, saudara. Kesombongan yang mengakibatkan perpecahan, perzinahan yang menodai relasi pernikahan kudus, dan keikutsertaan mereka di dalam penyembahan berhala. Sehingga kalau saudara membaca surat 1 Korintus, sebetulnya surat tersebut merupakan surat penggembalaan yang bertujuan untuk menegur jemaat Korintus. Nah, saudara, bagaimana reaksi jemaat Korintus ketika ditegur oleh Paulus? Oh, tentu, mereka sangat sedih. Mereka sangat berduka cita. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang pada akhirnya berpandangan negatif terhadap Paulus. Tapi Paulus tidak pernah menyesal membuat hati jemaat Korintus sedih. Tapi sebaliknya, Paulus sungguh bersyukur karena kesedihan jemaat Korintus pada akhirnya membuahkan pertobatan. Nah, saudara, inilah yang disebut duka cita yang dikehendaki Allah. Duka cita yang dikehendaki Allah bukanlah sebuah duka cita yang menghasilkan kemarahan atau kekecewaan yang tidak berujung, tapi duka cita yang menghasilkan pembaruan hidup. Nah, saudara, hari ini kita diingatkan kembali untuk bersikap bijak dan dewasa, terutama ketika kita menerima teguran. Nah, bersikap bijak dan dewasa itu berarti kita tidak langsung serta-merta menolak semua teguran yang diberikan, atau mungkin kita defensif, kita langsung membela diri dan marah, tapi kita diajak untuk belajar mempertimbangkan setiap teguran yang ada. Belajar mendengar, belajar mempertimbangkan setiap teguran, karena bukan tidak mungkin teguran yang diberikan sangat berguna bagi kehidupan kita, supaya kita tidak terjerumus dalam kesalahan dan dosa yang terlalu dalam. Nah, demikian juga sebaliknya. Kita belajar dari Paulus. Ketika Paulus melihat ketidakbenaran terjadi, dia berani untuk menegur. Tapi tentu menegur dengan cara yang baik, menegur dengan penuh kasih. Kita pun juga diajak untuk tidak diam ketika melihat ketidakadilan dan ketidakbenaran yang terjadi. Memang saudara,
selalu ada kemungkinan bahwa teguran kita akan ditolak, diabaikan, diremehkan, karena memang kita tidak pernah bisa mengatur respon orang lain. Tapi biarlah kita boleh terus melakukan panggilan Tuhan untuk bisa menjadi saluran berkat-Nya. Yang salah satunya adalah dengan kita tidak pernah mendiamkan ketidakbenaran yang terjadi di sekitar kita. Saudara, selamat ditegur dan juga menegur. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kerap kali di dalam hidup kami menerima teguran. Dan teguran itu bisa datang dari siapa saja. Dari orang tua, dari pasangan, bahkan dari anak kami, atau mungkin juga dari bawahan kami, karyawan kami. Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kami untuk selalu menjadi pribadi yang rendah hati dan terbuka terhadap setiap teguran. Kami tidak langsung reaktif atau defensif ketika menerima teguran, tapi kami mau mendengar terlebih dulu, mempertimbangkan terlebih dulu dari sudut pandang firman Tuhan. Dan sebaliknya Tuhan, ajarlah kami juga untuk menjadi pribadi yang berani menegur di dalam kasih dan dengan cara yang dikehendaki Tuhan. Supaya kami boleh terus melakukan panggilan Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.